Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Gundes? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku ya, dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita-citakan. Itu yang selalu jadi doa Gundes buat sahabat aku dimanapun ya. Oke, kembali di general reading. Mengapa dia memutuskan komunikasi denganmu? Apa ada orang lain di hatinya? Kita akan lihat ya, kita akan shuffle aja ya, karena ini memenuhi request sahabat kita Andes. Sesekali jangan pick a card ya, tetapi shuffle aja langsung, nggak usah ada pilihan. Oke. Mengapa dia memutuskan komunikasi? Apa ada yang lain di hatinya selain kamu ya, tentunya ya. Kita bicara tentang komunikasi antara kamu dan dia. Kenapa dia putus atau menghilang begitu saja, bukan ghosting ya, langsung putus tes gitu loh Des. Oke. Fokus ya, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu tanyakan di sini. Jangan lupa berdoa hanya kepada Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, karena hanya Sang Maha Kuasa lah yang berkenan membolak-balikan hati manusia. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih ya. Jangan lupa like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan pesan atau pemberitahuan tentang video-video Gundes terbaru. Oke. Ini adalah general reading ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Five of Cups. Mengapa dia memutuskan hubungan denganmu? Ada Six of Pentacles. Kenapa Des dia memutuskan hubungan dengan aku? Aku nggak ngerti Des. Apa yang terjadi? Kita akan lihat. Ada X of Pentacle. Ini bisa sahabat, bisa pasangan ya, pasangan percintaan, bisa tentang sebuah persahabatan, karena ini adalah general reading, bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi yang di sahabat semua ya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Ada Seven of Wands, sebuah perjuangan ya ada di sini. Ada kekecewaan. Ada yang berbagi kasih dengan yang lain. Ada yang lagi proses di sini ya, berjuang untuk menanggung beban hidup. Jadi macam-macam. Ada yang untuk percintaan ya, dia ada yang memiliki yang lain, atau berbagi kasih atau berbagi cinta dengan yang lain ya, karena dengan kamu kecewa ya, entah apa yang membuat kecewa hanya kalian berdua yang tahu. Dan di sini untuk persahabatan atau apapun itu dia lagi memproses. Pasangan juga ya, pasangan cinta juga nih, ada hubungan kalian. Kenapa dia memutuskan hubungan? Karena dia ada sebagian yang lagi lebih cenderung ke finansial. Dia berjuang untuk menyelesaikan beban hidup, yaitu tentang sebuah keuangan ya, proses keuangan. Tetapi untuk yang bercinta ya, ini yang ada juga ya, ini yang mengalami sebuah kekecewaan cinta dengan kamu, sehingga dia harus berbagi lagi dengan yang lain ya. Jadi itu cara dia memutuskan. Alasannya tuh ada yang memang fokus pada finansial, karena dia lagi mempunyai beban tanggung jawab yang harus dia perjuangkan di sini, dan dia lagi benar-benar memahat finansial atau uang di sini untuk mencukupi kebutuhan tanggung jawabnya ini. Tetapi ada juga yang sebagian karena kecewa dengan hubungan ini ya.
dan dia berbagi kasih dengan yang lain, seperti itu ya. Oke, karena gue akan shuffle untuk klarifikasinya. Kapan des? Kita lihat ya. Alasannya sepertinya memang masuk akal. Kecewa, dia cari yang lain. Ya karena dia udah capek proses hubungan ini dengan kalian, udah diperjuangkan, malah justru jadi beban hidupnya ya, yang membuat dia harus memutuskan hubungan saja. Ya udah capek, mungkin dia udah lelah, keberatan tanggung jawab dalam hubungan ini terlalu menjadi beban, jadinya kayak menjadi beban gitu buat dia itu hubungan ini dia. Ya jadi kalian coba introspeksi diri. Ini caranya bagaimana? Caranya saran kondisi ya, kalian introspeksi diri. Ada five of cup, kekecewaan dalam cinta, dan ada sebagian selain kekecewaan dalam cinta, sebagian ada yang lagi memproses lebih prioritas finansial, karena dia ada beban tanggung jawab, dia lagi berusaha keras berjuang untuk sebuah tanggung jawab. Mungkin kalian berdialog dengan single parent ada, jadinya dia harus selain memikirkan kamu, dia harus memikirkan beban tanggung jawab yang dia pikul, yaitu anak-anaknya gitu ya. Paham ya? Oke, kita akan lihat klarifikasinya. Mengapa dia memutuskan komunikasi? Ada orang lain di hatinya? Ada sebagian, tapi sebagian alasannya bukan karena selingkuh, tetapi karena lagi lebih fokus ke beban tanggung jawab ya. Dia ada rindu loh buat kamu. Mungkin kamu terlalu rewel, jadi dia itu nggak bisa atau kalian terlalu kepo, membuat dia itu harus nggak bisa berbagi waktu, kapan untuk anaknya, kapan untuk kamu ya. Karena ini sebagian ada yang sudah mempunyai anak ya, single parent ya, tapi dia merindukan kamu, dia merasa dikhianatin. Dia kecewa dalam cinta, akhirnya dia selingkuh. Ini diantara kalian berdua ada yang selingkuh, makanya dia memutuskan hubungan, atau enggak kamu ya dia yang selingkuh gitu. Di sini ada berbagi cinta. Ada yang kalian berdua ini, entah kamu ada yang kecewa karena apa? Dia sudah perjuangkan loh, jadi beban hidup dalam hubungan ini. Tapi ada sebagian juga yang kalian berdiri dengan single parent, dia lebih fokus untuk memperbaiki perekonomian, yaitu memproses finansial dan berjuang untuk beban tanggung jawabnya terhadap keluarganya, karena dia single parent. Tapi ada kerinduan, dia mengkhianati di sini ya. Kalau kita bicara tentang dia aja, bukan karena dia nggak cinta, tapi memang ada dasarnya, dia kecewa dan dia punya beban tanggung jawab, makanya diputuskan kamu itu ya. Tidak ada orang lain, ada sebagian ada orang lain, memiliki orang lain di sini. Kita lihat lagi klarifikasinya. Ada sebagian yang rindu tapi berkhianat, tapi rindu gitu loh, karena sebetulnya dia masih cinta, cuman nggak tahu kenapa ada kecewa ini. Hanya kamu yang tahu. Mungkin kamu terlalu posesif, mungkin kamu terlalu ngontrol atau terlalu kepo yang membuat dia tidak nyaman, sedang dia sendiri harus memikirkan masa depan anaknya atau mempunyai beban tanggung jawab ya. Dia merindukan kamu, tapi dia sudah berkhianat, tapi dia juga masih berharap sama kamu. Jadi aneh ya, aneh memang. Nanti dia akan menelpon kamu, maka terhubung kembali ya. Ada yang LDRan ini ya, ada yang LDRan, dia akan menghubungi kamu nanti suatu saat ya. Sekarang biarin aja lah, dengan daya pikirannya sendiri. Mikirin deh ya, nggak usah dipikirin ya. Dia punya ego kok, ini terlalu ego orang ini, tidak memperdulikan pasangannya. Ini bisa kamu, bisa dia ya, ini vice versa bisa ya, karena ini adalah general reading, bukan personal reading. Akan menghubungi kamu. Ada yang LDRan ini di sini, dan ini adalah ego dia memutuskan kamu. Ada orang lain itu
dan ada juga yang memang memperjuangkan masa depannya dulu untuk anak-anak yang kan di single parent, tapi dia ada yang berkhianat di sini, ada yang berani berkhianat di sini. Tetapi di dalam pengkhianatan dia itu, ini termasuk pengkhianatan kepercayaan apapun bentuknya ya. Ini kita bicara tentang dia, tapi ini bisa mengenai kamu ya, karena ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik ini energi kamu ya. Apapun alasannya sebetulnya sebuah hubungan ya, baik berhubungan sahabatan atau percintaan, apalagi seperti ini, jangan memutuskan begitu saja ya, apapun alasannya ya kan. Sehingga dia itu kayak semau gue gitu, dia punya ego, dia merindukan kamu walaupun sudah berkhianat, tapi dia masih berharap kamu, dan suatu saat dia akan kembali sama kamu, akan menghubungi kamu, dan selebihnya terserah kalian, mau kalian tanggapin atau kalian masih mencintai dia atau tidak. Nah, pertimbangkan kembali sosok seperti ini, pertimbangkan kembali, ibaratnya ini kayak janji manis, setelah itu kabur gitu ya, seperti itu. Apapun alasannya, sebetulnya tidak boleh meletakkan egonya itu di atas hubungan. Karena kenapa? Kalau ego dan diletakkan di atas hubungan seperti ini, salah satu di antara kalian itu yang akan terluka, kebingungan, terluka dan kecewa ya. Menjanjikan ingin menikahi, menjanjikan sebuah komitmen, menjanjikan, tetapi kemudian tiba-tiba memutuskan, alasannya yang nggak masuk akal, yang lagi nggak mampu, apa dayaku, itu udah. Pertimbangkan kembali kalau dia akan menghubungi kamu. Angkat boleh diangkat, tapi pertimbangkan kembali. Secinta apapun kamu harus benar-benar bisa menegaskan hubungan bukan main-main ya, seperti itu. Oke? Sudah melihat di sini ada emosi ya, ada emosi di sini, ada pengkhianatan dan ada emosi, ada energi Capricorn, ada energi kerja keras ya, ada Cancer, seperti itu. Dia akan menghubungi kamu suatu saat nanti. Kapan Des? Ada angka 10, angka 9, 10 sama 25, 21, 10, 1, 4, 4, 6 ya, enggak lama sih. Di angka 6 dia akan menghubungi kamu yang meninggalkan kalian ini, yang memutuskan hubungan ini. Nanti dia akan banyak dalih ya, dan kamu harus hati-hati. Kamu harus melakukan dengan penuh kebijaksanaan apapun itu jawabannya ya, jangan baper, nanti kamu akan terluka lagi. Orang yang seperti ini seharusnya kamu pertimbangkan kembali kalau mau balik ya. Oke, benar, saya akan buka pesannya. Bekerja keraslah untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau kamu punya tujuan, ya udah fokus aja pada tujuan. Aku cinta dia, iya, kamu harus bijaksana, tetapi ya nanti dia akan menghubungi kamu. Jadilah dirimu sendiri. Kalau kamu kesal, kamu nggak suka, kamu kecewa, bicara aja. Kalau jangan udah nggak suka kamu bilang pura-pura suka ya, janganlah pakai topeng. Berdoalah dalam setiap denyut jantungmu, karena dengan doa itu dahsyat, bisa merubah menjadi lebih baik. Dalam masalah apapun jangan lepas berdoa, dalam masalah apapun jangan lepas bersyukur. Menangislah saat bahagia, tersenyumlah di saat terluka. Kamu masih beruntung ya, diberikan kebahagiaan. Artinya kamu tetap meneteskan air mata untuk sebuah puji syukur, tetapi kamu jangan menangis ya di dalam saat terluka. Kamu tetap tersenyum, karena sebetulnya luka itu justru kita diberikan sebuah pembelajaran. Materi keuangan di sini permasalahannya adalah sebuah materi ya. Oke? Mengapa dia memutuskan komunikasi? Apa ada orang lain di hatinya? Ada, antaranya itu, dan ada juga yang memang lebih fokus pada masa depannya, karena dia mempunyai beban tanggung jawab yang harus dia pikul ya, tetapi harus menyampingkan kamu sebagai pasangannya. Sebetulnya itu tidak bijaksana, tetapi nanti dia akan menghubungi kamu, karena di balik itu dia ada kerinduan, karena egonya ya, dia ego, tidak bisa berbagi kasih dengan kamu. Maksudnya gini ya, walaupun
sesibuk apapun, seberat apapun beban, kalau dia sudah mempunyai masalahnya hubungan dengan seseorang lawan jenis, paling tidak tuh jangan memutuskan begitu saja dengan apapun alasannya, tetapi lebih baik bicara face to face gitu. Dan kalau kamu nanti dia menghubungi kamu lagi, karena di sini ada kerinduan dia ya, masih rindu sama kamu, masih ingin sama kamu, punya harapan, tetapi egonya itu dia tempatkan di atas hubungan. Jadi semua ini kamu akhirnya merasa seperti dikecewakan karena diputus hubungan ini kan. Nah, nanti jangan menghubungi kamu berdasarkan untuk lebih mempertimbangkan kembali ya. Oke, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Jadikan ini juga sebagai hiburan ya. Jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon pada Yang Maha Kuasa, karena kuasanya itu sangat dahsyat membolak-balikkan hati manusia seperti itu ya. Dan Allah Maha tahu mana yang terbaik, mana yang tidak buat kita hambanya. Tetap bekerja keras, tetap optimis, tetap berdoa. Iringi semua kehidupan kamu dengan doa dan usaha. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Desmond Star tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita-cita. Yang sakit segera diberikan kesembuhan ya. Yang punya masalah segera diberikan jalan keluarnya, dan yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Masih bersama Kondes ya di general reading. Apakah dia hanya memanfaatkanmu selama ini ya? Judul ini direquest dari sahabat kita dan tidak mau disebutkan namanya. Oke, di sini kan sudah siapkan ya satu tumpuk kartu, dan ini sebagai nanti klarifikasinya kalau dibutuhkan. Dan jangan lupa ya, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa doanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau menurut keyakinan sahabat semuanya ya. Kalian akan shuffle. Tapi sebelum kalian shuffle, silahkan subscribe yang belum subscribe, yang sudah subscribe terima kasih. Tekan tombol notifikasinya, likes-nya, komennya ditunggu ya. Oke. Ini adalah prediksi. Jadi jangan jadikan pedoman, tapi jadikan sebagai clue atau gambaran saja. Kita mulai ya. Apakah dia hanya memanfaatkanmu selama ini? Bismillahirrahmanirrahim. Fokus ya. Anda akan mengambil 5 kartu saja untuk melihat dia memanfaatkanmu atau tidak. Ada 9 of cup. Ada cinta yang banyak atau ada kebahagiaan dalam hubungan yang kalian jalin dengan seseorang yang kamu tanyakan di sini. Ya, dia bisa teman, bisa pacar kamu, atau bisa sahabat karib ya. Ini kita akan lihat tentang sebuah hubungan, bukan hubungan percintaan saja ya. Fokus tetap ya, agar energi sahabat tercurah dan tertumpah di sini. Ini dia. Ada King of Pentacle,
Selain cinta yang banyak dan kerinduan, ada juga kebahagiaan bersama kamu. Seorang maskulin, tergantung yang menonton ya, dia mempunyai cinta buat kamu, mempunyai kasih sayang buat kamu. Apakah dia memanfaatkan kamu atau tidak? Tetap fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Six of Cup. Ada berbagi kasih, mungkin dengan anaknya, mungkin dengan saudaranya, mungkin dengan kekasihnya atau cinta, tapi di sini cenderung dengan cinta ya. Ada hubungan lain selain dengan kamu. Fokus ya, agar kita mendapatkan jawaban yang kita butuhkan, mendapatkan gambaran yang kita butuhkan. Ada Ace of Cup, cinta yang tulus, cinta yang sangat tulus, cinta yang semua itu dari dalam hati yang paling dalam. Artinya ada ketulusan cinta di dalam hubungan ini ya. Tidak ada manfaat. Tetapi kita lihat selanjutnya, ada cinta karena Allah. Ada The Tower, karena sebuah kehancuran yang pernah dia alamin, dia akhirnya memberikan cinta ini kepada kamu secara tulus. Dia sangat mencintai kamu. Cinta bukan cinta abal-abal, tapi cinta karena Allah. Jadi hubungan ini tidak ada namanya campur tangan memanfaatkan ya. Memang dia pure cinta, rindu saat ini dia rindu ya, dan dia sangat bahagia berjalan atau menjalin hubungan dengan kamu. Ini untuk hubungan apapun saja ya, bisa dengan teman, pacar atau sahabat gitu. Tetapi di sini ada dia menginginkan sebuah berbagi kasih. Ada selain kamu di antara hubungan ini ya, tapi ketulusan cintanya hanya untuk kamu. Karena dia mengalami sebuah kegagalan dengan seseorang yang lebih dulu datang dari kamu ya, yang datangnya lebih dulu. Dia mengalami sebuah kegagalan. Kita lihat ya klarifikasinya. Memanfaatkan ya, nggak ada campur tangan memanfaatkan. Jadi ada ketulusan di sini ya. Oke. Kita akan lihat klarifikasinya. Ada The Wood ya, The Wood. Ini yang kemarin curiga yang merasa dimanfaatkan, akhirnya kembali. Yang ada namanya putus, ada yang salah paham dalam cinta, makanya akan kembali ya. Lebih baik memang kamu kembali dan kamu yakinin dirimu bahwa kamu juga mencintai dengan penuh kasih sayang. Ini cinta karena Allah ya. Perasaan dia seperti ini dan klarifikasinya pun seperti ini. Jadi diharapkan kamu pun seperti itu ya. Ada berbagi kasih kembali. Kalian berdua diharap bisa saling berbagi cinta kasih ya. Pedomannya ada di namanya sebuah kegagalan itu bukan sebuah kebodohan atau berhenti sampai di situ, tetapi kegagalan bisa dijadikan cambuk atau pembelajaran bahwa kita tidak seharusnya saling menyakiti, tapi hendaklah saling berbagi kasih sayang seperti itu ya. Ini ada orang masa lalu ya, hapus semua kesulitan yang akan menimbulkan sebuah kegagalan seperti itu harapan dia ya.
Jangan meninggalkan masalah yang pasti. Kalau ada masalah segera diselesaikan, jangan menunggu hari esok, tapi selesaikan di saat itu juga agar tidak larut seperti itu. Apakah dia hanya memanfaatkanmu selama ini? Tidak. Dia mempunyai cinta yang tulus buat kamu, dia punya kerinduan yang banyak buat kamu, dan dia mempunyai sebuah kebahagiaan bisa bersama kamu. Semua ini juga latar belakang juga ya, dia mengalami sebuah kegagalan yang sehingga selanjutnya dia tidak menginginkan melakukan kegagalan kembali saat menjalin hubungan dengan kamu ya. Tapi ada orang lain ya, ada sebelum kamu, tapi ini pun sepertinya dia sudah move on dari masa lalu, walaupun belum putus ya, tapi dia ingin melanjutkan hidup. Move on sendiri adalah melanjutkan kehidupan lebih baik. Dan di sini yang sudah kemarin karena salah paham, merasa dimanfaatkan atau merasa dibutuhkan karena kalau ada kepentingan ya, akan selalu terhubung, tidak akan pernah terputus. Dan kamu diminta di sini meyakinin bahwa kamu juga mencintai dia dengan tulus. Berbagi kasihlah dengan dia, baik dalam kesulitan, baik dalam apapun itu, dan jangan meninggalkan masalah begitu aja. Diminta di sini kamu menyelesaikan, kalau mempunyai masalah hubungan ya selesaikan hari itu juga, jangan sampai berlarut-larut seperti itu ya. Cinta kalian cinta yang tulus ya, jadi dipelihara, jangan terjadi salah paham untuk hal-hal yang memang seharusnya sudah saling kalian lupakan. Ini bisa vice versa, bisa kamu yang sudah punya masa lalu dan atau dia atau mempunyai masalah gagal gitu ya, masa lalu kegagalan seperti itu ya. Oke, sekarang aku rasakan shuffle untuk pesan buat yang menonton atau menemukan video ini. Oke, 2 3 4 5. Kita buka pesan yang pertama. Dia akan meninggalkan kamu, iya, karena kegagalan ini dia berharap banyak hubungan ini tuh saling berbagi kasih ya, saling membagi kasih sayang agar tidak terjadi kegagalan lagi. Tetapi kalau kamu tidak ingin melakukan kamu ingin melakukan itu yang tidak menyimbangin dia akan meninggalkan kamu ya, karena dia sudah pernah mengalami sebuah kegagalan dan mengalami sebuah kesulitan. Di sini ini bisa diartikan meninggalkan atau pencarian cinta lain kalau memang tidak bisa sejalan ya, karena di sini adalah meninggalkan masalah, ini adalah mencari cinta yang lain. Tetap tersenyum, Bunda selalu sampaikan, selesaikan masalah yang kamu punya, jangan berlarut-larut ya. Dan kalau kamu masih punya hubungan yang lain, jangan membuka hubungan baru agar tidak terjadi yang dinamakan masalah baru gitu. Ada inisial C ya. Yang tertarik energinya adalah inisial C. Jangan meragukan cintanya ya. Jangan pernah meragukan cintanya. Kamu harus menyeimbangi, kalau nggak menyeimbangi kamu memang benar-benar akan ditinggalkan, akan meninggalkan masalah di sini. Ada 09, ada kerinduan yang dalam, yang terpisah akan dipersatukan kembali, akan dihubungin lagi ya, akan terhubung kembali, entah bagaimanapun caranya, tapi kalian akan terhubung kembali karena sejatinya kalian adalah saling mencintai. Tetapi karena ada orang lain sebelum kamu ya, jadi ini yang membuat sebuah kesulitan seperti itu ya. Oke, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Selesaikan masalah kamu, punyalah sebuah komit ya, kalau punya masalah langsung selesai gitu ya kan, agar kita tidak berlarut-larut dalam masalah. Karena kalau kita mempunyai masalah belum selesai, kita mencari atau membuka hubungan baru, biasanya masalah akan semakin rumit ya, dan itu akan melukai kamu dan akan membuat kamu semakin merasa terpuruk ya, seperti itu. Tetap optimis, tetap berdoa pada Yang Maha Kuasa, jangan pernah lepas dari doa ya, karena doa adalah pasangan daripada usaha tanpa doa adalah kesombongan, tapi doa saja juga itu adalah sebuah kesia-siaan ya. Oke,
Semoga kalian bisa memahami bahwa dia tidak ada keinginan untuk memanfaatkan kamu, tetapi dia juga punya sebuah prinsip, kalau kamu tidak menyeimbangin dia dengan ketulusan dia, juga dia akan meninggalkan kamu, seperti itu ya. Oke, sahabat Kondes yang belum ini, kenapa ngegantung? Kalau kalian kurang pure dan ini adalah kurang detail, silahkan personal reading ya. Bahkan personal reading adalah ini general reading, bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi dimohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Oke. Ada kesalahan adalah milik Kondes Medestar Tonali dan Jiwa. Ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menurut keyakinan sahabat dimanapun berada. God bless you. Salam sejahtera, salam penuh kasih, salam persahabatan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.